Sejak era ground effect dimulai, tak diragukan lagi jika 2024 adalah tahun terbaik Ferrari dengan koleksi 5 kemenangan yang membuat mereka mampu bersaing untuk perebutan gelar konstruktor. Meski awalnya memang meragukan, tapi perlahan, tapi pasti, Ferrari menunjukkan jika peluang untuk merebut gelar pertamanya semenjak musim 2008 semakin terbuka di akhir musim sampai balapan pamungkas. Tapi sayangnya di GP Abu Dhabi kemarin, Ferrari gagal membendung McLaren yang dengan gemilang akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun untuk meraih trofi juara dunia konstruktor pertama sejak musim 1998. Tifosi berhak untuk kecewa karena hari ini adalah kesempatan pertama mereka setelah sekian lama. Namun ujungnya mereka lagi-lagi harus menggaungkan slogan "Next year is our year". Sejak awal perebutan gelar dengan McLaren, memang sudah sulit jika kita melihat perbedaan performa antara keduanya sepanjang musim dan perolehan poin di mana tim asuhan Andrea Stella itu sudah unggul 22 poin di Abu Dhabi. Apa yang dilakukan Ferrari dengan finish di podium kedua dan ketiga merupakan usaha maksimal yang sudah bisa mereka hasilkan. Apalagi skenario 2 lawan 1 dengan terlibat insidennya Oscar Piastri di lap pertama sudah terwujud dan Ferrari mampu eksekusi balapannya dengan mulus. Tapi memang kecepatan Lando Norris yang mendominasi di posisi terdepan terlalu sulit untuk dikejar oleh Carlos Sainz dan mereka harus mengakui keunggulan rivalnya tersebut di Abu Dhabi. Kekalahan Ferrari di gelar konstruktor juga bukan semata-mata hanya karena balapan di Yas Marina saja. Namun, secara keseluruhan musim, memang ada beberapa momen krusial yang membuat skuad Maranello ini gagal meraih momentum untuk menggusur McLaren dari puncak. Utamanya jika mengingat posisi Ferrari sempat menjadi tim tercepat kedua setelah Red Bull di awal musim, di mana Leclerc serta Sainz bisa raih 4 podium secara beruntun, serta 1 kemenangan di Australia. Bahkan tren positif itu masih berlanjut setelah Miami sampai kemenangan Leclerc di GP Monaco, di mana Ferrari saat itu mampu duduk di posisi kedua klasemen dan cuma berjarak 24 poin saja dari Red Bull. Namun, semua mulai berubah di GP Kanada ketika Ferrari alami double DNF pertama mereka musim ini. Akhir pekan mengerikan di Kanada bermula dari masalah mesin di mobil kedua pembalapnya yang membuat mereka gagal lolos Q2 secara bersamaan. Problem tersebut berlanjut sampai balapan yang berlangsung chaos dengan cuaca yang berubah-ubah. Sayangnya strategi Ferrari kembali kacau dengan terlalu buru-buru dalam memberikan Leclerc ban kering, padahal hujan diprediksi akan turun lagi dan membuatnya kembali masuk pit untuk ganti ban basah. Leclerc sendiri akhirnya DNF untuk menjaga mesinnya supaya tidak alami kerusakan yang lebih parah. Sementara Carlos Sainz harus gagal finish usai melintir di tikungan ke-6 dalam usahanya untuk mengejar ketertinggalan dengan ambil resiko memakai ban kering di sirkuit yang masih setengah basah. Pulang dengan tangan hampa di Kanada, rupanya jadi awal dari penurunan performa Ferrari di pertengahan musim. Upgrade floor di GP Spanyol yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan downforce ternyata malah menjadi downgrade yang membuat Leclerc dan Sainz kesulitan dalam mengemudikan mobilnya. Padahal sebelum diberikan floor baru, mobil SF24 sudah mendapatkan banyak improvement dari tahun sebelumnya dengan degradasi ban yang jauh lebih baik dan perilaku mobil yang lebih kalem serta mudah diprediksi di tikungan. Ferrari ingin memperkuat lagi downforce dari mobilnya dengan floor baru tersebut, tapi sayangnya tidak bekerja dan malah mengembalikan lagi masalah purposing yang sudah lama hilang. Downgrade performa juga buat Ferrari kehilangan setidaknya 2-3 bulan waktu development yang sangat berdampak pada ketertinggalan mereka terhadap McLaren yang semakin gacor di pertengahan musim. Ditambah Leclerc yang kehilangan poin di GP Austria karena rusak sayap depan di lap pertama dan di GP Inggris usai gagal lolos dari Q2 serta kembali balapan dengan strategi yang kacau. Alhasil, selama memakai spek floor Spanyol tersebut sampai GP Belanda, Ferrari hanya koleksi 3 kali podium dan perolehan poin di konstruktor akhirnya dibalap oleh McLaren yang naik ke posisi kedua klasemen untuk tempel Red Bull. Ketika akhirnya mendapatkan spek baru di GP Italia yang membuat performa Ferrari kembali seperti semula dan bahkan langsung meraih kemenangan bersama Charles Leclerc di kandang sendiri, itu mungkin sudah terlambat untuk memangkas defisit ketertinggalan dari McLaren. Belum lagi kita berbicara pada beberapa momen-momen yang merugikan Ferrari pada fase 8 balapan terakhir musim 2024. Seperti insiden tidak perlu Carlos Sainz dengan Sergio Perez di Baku. Meski tidak sepenuhnya salah, namun Sainz bisa finish minimal di posisi keempat dan bantu Ferrari mendapat 12 poin tambahan di sana jika tak terjadi insiden. Kemudian di GP Singapura, Sainz lagi-lagi buat insiden di sesi Q3 yang membuatnya cuma start di posisi ke-10, sementara catatan waktu Leclerc dihapus karena melanggar track limit yang menempatkannya di posisi ke-9.
Masalah optimalisasi temperatur pada balapan malam di Marina Bay membuat performa Ferrari seketika anjlok dan Leclerc cuma mentok finish di posisi kelima saat race ketika Lando Norris tampil begitu dominan di Singapura. Sainz juga kembali buat insiden sebanyak 2 kali di GP Brazil yang diguyur hujan dan pecah ban di GP Qatar, membuatnya lagi-lagi buang poin bagi Ferrari. Belum kita bicara soal apa yang terjadi di Las Vegas, andai saja Sainz tidak batal pit stop karena krunya yang tidak siap, dia sangat berpotensi untuk finish di posisi kedua di depan Hamilton dan tidak saling sikut dengan rekan setimnya sendiri. Kemudian ada satu faktor lagi yang bisa jadi berpengaruh terhadap performa Ferrari dalam 3 balapan penutup, yaitu perubahan technical directive yang diberikan FIA soal plank di floor mobil atau skid block. Atas laporan Red Bull, FIA melarang penggunaan lapisan pelindung skid block yang dipakai untuk mengurangi bagian plank tergerus saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Ferrari, Mercedes, dan Alpine jadi tim yang memodifikasi floor mereka untuk mengadaptasikan regulasi baru tersebut. Ferrari sendiri mengaku sebelum ini FIA mengatakan floor mereka legal dan sah, namun secara tiba-tiba disuruh ganti di GP Las Vegas, dan itu membuat tim harus menguji coba spek floor baru di GP Qatar yang mungkin mengganggu performa mobil. Dengan kondisi-kondisi yang kami sebutkan barusan, itulah yang jadi faktor utama kenapa Ferrari tidak mampu menggusur McLaren dari puncak klasemen selain performa McLaren sendiri yang memang jadi mobil tercepat semenjak pertengahan musim. Gap 14 poin memang cukup kecil, dan pikiran terhadap di mana saja poin-poin itu hilang akan terus menyelimuti Ferrari untuk dijadikan evaluasi musim depan. Tapi meski jelas kecewa karena kalah tipis, Frederick Vasseur menegaskan kalau dia tidak menyesal dengan usaha yang diberikan timnya dan memilih melihatnya dengan gambaran lebih luas karena Ferrari sebagai tim sudah banyak berikan improvisasi sepanjang 2024. Apa yang dikatakan Vasseur adalah benar karena meski kalah dari McLaren, namun secara tim 2024 bukanlah tahun yang harus disesali dengan koleksi 5 kemenangan dari 22 kali podium. Dari aspek performa, meski pertengahan musim sempat anjlok, secara overall Ferrari sudah jauh lebih baik dari musim lalu, dengan degradasi ban yang sangat baik dan kecepatan overall yang bisa bersaing di baris depan. Degradasi ban jauh lebih oke adalah sesuatu yang selama ini dicari-cari Ferrari di mobil era ground effect, karena itu menunjukkan peningkatan positif dari segi karakteristik mobil, yaitu keseimbangan aerodinamika dan kestabilan mekanikal yang oke. Degradasi lebih terkendali, otomatis, drivability atau perilaku mobil juga makin bagus, yang kemudian membawa Charles Leclerc ke level pembalap yang berbeda musim ini, di mana dia jadi lebih konsisten di sirkuit. Selain itu, Ferrari juga mampu membuat mobil dengan aerodinamika paling efisien di grid saat ini, yang menguntungkan mereka dari kecepatan di lurusan yang paling kencang, tapi tidak perlu mengorbankan banyak downforce. Ferrari memiliki momentum bagus dari segi pengetahuan teknis sebagai bekal untuk development mobil musim 2025 karena mereka sudah paham apa yang harus dilakukan untuk membangun sebuah mobil yang kompetitif. Kemungkinan besar gap performa mobil saat ini dengan tahun depan juga tidak akan terpaut jauh karena regulasi ground effect yang nyaris tanpa perubahan dan development yang nyaris mentok di setiap tim. Selain performa, Ferrari juga buat perbaikan dari aspek operasional dengan strategi yang seringkali berhasil dan berani mengambil inisiatif ketika di kondisi sulit. Memang masih ada beberapa yang karatan, seperti terlalu reaktif ketika di kondisi cuaca berubah-ubah, atau seperti di Las Vegas. Tapi secara overall, Ferrari sudah lebih baik di bawah kepemimpinan Vasseur secara operasional. Vasseur sendiri menegaskan kepada timnya untuk selalu berani ambil inisiatif tanpa harus takut salah selama prioritas yang diberikan sesuai dengan koridor instruksi saat briefing. Pendekatannya untuk mendorong tim lebih berani ambil kendali permainan itu berhasil. Salah satunya adalah kemenangan Charles Leclerc di Monza yang diraih dengan sekali pit stop dan beberapa hasil seperti podium di GP Jepang, Belanda, dan Qatar yang dihasilkan berkat inisiatif strategi. Dengan kehadiran Lewis Hamilton musim depan, tentu Ferrari wajib naik kelas untuk memenuhi kebutuhan sang 7 kali juara dunia yang disandingkan bersama Charles Leclerc sebagai anak emas Maranello. Mereka sudah punya momentum dengan kekalahan tipis dari McLaren. Sekarang tinggal bagaimana Ferrari melanjutkan momentum ini dan memaksimalkan semua yang mereka punya untuk membangun mobil yang lebih kompetitif serta konsisten untuk perebutan gelar F1 musim 2025. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.